Dari spool ada dua, cuma fungsinya beda. Yang satu untuk pengisian, yang satu untuk lampu utama, lampu belakang, yang satu kabel ground. Kabel ground ini nggak pernah kepake, selalu nempel di body clearance, di body spool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Jo, bagaimana kabarnya Bang Jo? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, Insya Allah Jumat baik. Mubarak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman lensa hobi, kali ini mekanik andalan kita nih, Bang Jo, yang sebelumnya sudah berhasil menghidupkan kembali Yamaha Aswan atau Yasi yang sudah 15 tahun Ya Allah, amin. mati, akhirnya alhamdulillah bisa normal lagi. Kali ini Bang Jo pegang Suzuki RGR RG atau RG. Nah, boleh cerita sedikit nih Bang Jo, Ya, gimana Om? Suzuki RG-nya ini tahun berapa nih? Ini diperkirakan antara tahun 90 sampai 93, termasuknya Suzuki RG versi pertama, Sprinter. Oke, Sprinter. Ya, Sprinter. Tipe-tipe Sprinter. Oke, jadi Suzuki RG yang Sprinter itu 9 tahun berapa? 91? 90 sampai 93. 93. Setelah itu masih keluar RG ya, tapi beda tipe. Masih keluar, kalau nggak salah sampai tahun 96 ya, 96 atau 97 lah. Kurang paham juga itu terakhir yang terbarunya itu tahun berapa, saya kurang paham juga kemarin. Oke. Tapi yang pasti RG Sprinter ini 91 sampai 93. Iya, antara tahun 90 sampai 93. Sampai 93. Bedanya ada di mana nih Bang Jo yang Sprinter? Beda dari stripping, kalau nggak salah ya, dari stripping itu mungkin dari varian warna juga. Ke era-era yang selanjutnya ada yang, kalau nggak salah ada yang full fairing ya, tapi saya kurang yakin karena emang saat itu belum terlalu minat sama motor tahun-tahun sekian. Mungkin ada di apa sih, sistem karburasinya aja kali. Sistem karburasi juga kemungkinan berbeda ya? Ada kemungkinan perbedaan sedikit. Oke. Tapi kalau yang saya pahami itu lampu belakang aja ya, lampu belakang. Ya, lampu belakang beda ada ya? perubahan total. Kalau yang agak-agak mudanya itu di atas tahun 94, itu kalau nggak salah udah mirip-mirip Tornado, agak-agak gepeng, agak-agak oval dia. Oval. Oh, lampu Tornado ya? Ya, lampu Tornado yang belakang. Nah, kalau Sprinter ini lebih ke kristal. Ke kristal. Ya, oke. Nah, kemarin itu ini kondisi motor juga kebetulan mati total juga ya, Bang Jo ya? Mati total, mungkin karena kondisi kurang lebih mungkin sama kayak Yasi, udah lama nggak dipakai. Ya. Terlalu lama dicuekin lah di gudang atau di mana. Mungkin udah capek kali yang pakainya dulu. Oke. Jadi agak-agak sedikit perlu perbaikan, perlu restorasi sedikit di area mesin. Oke. Nah, pertama kali yang dicek tuh apa tuh? Pertama kali dicek sudah biasa, kita ngecek langsung ke pengapian. Kita cek kalau pengapian ada normal, insya Allah motor hidup. Dan setelah pengapian kita cek ke karburasi. Dan ternyata ini permasalahan paling utama ada di karburasi. Oh, karburator bermasalah. Karburator itu pertama yang sangat-sangat bermasalah. Yang pertama pas kita bongkar itu ada penumpukan kerak. Ya. Jadi berupa minyak yang sudah mengental seperti apa ya? Seperti minyak goreng ditaruh di dalam air dingin lah. Jadi agak-agak membeku. Jadi mengkristal dia. Setelah dibersihkan, ternyata itu spuyer pilot jet patah di dalam. Oke. Udah kita usahakan, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya diganti dengan karburator yang lain. Oh, akhirnya karbu diganti. Karbu diganti akhirnya. Mungkin yang punya ownernya mungkin nanti akan mengusahakan yang asli, yang orinya saya kurang paham juga deh soalnya. Dan minta kondisinya bisa dihidupkan dulu. Oh, yang penting bisa hidup dulu ya. Iya. Nah, pakai karbu apa tuh kemarin? Ini karburator pakai punya Ninja, ukuran 28. Oh, 28 punya 28. Ninja. 28. Kalau bawaan dia ukuran
Kalau yang versi Sprinter ini masih sama kayak Air King VN26, Venturi 26. Oke. Dan ternyata masuk ya pakai. Dan ternyata masuk pakai Ninja. Mungkin perlu penyesuaian aja sedikit di settingan angin. Untuk spuyer cuma turun satu step. Oke. Nah kemarin itu waktu pertama itu dia sempet seperti apa ya, kayak uap ya atau asap gitu ya keluar gitu. Itu kenapa tuh, Bang? Itu dari lidah membran yang sudah menganga ya, apa istilahnya kalau udah menganga. Jadi di ruang bakar tuh udah nggak vakum lagi. Jadi kalau di istilah apa ya? Jadi ada blowback. Ada blowback tuh dalam artian nggak ada kevakuman dalam ruang bakar. Jadi ada oli yang keluar yang seharusnya kebuangnya ke knalpot, ini larinya ke lubang busi, jadi ketembak ke atas, ngeblowback dia. Karena lidah membrannya udah nggak ada vakum, udah nggak ada kevakuman lagi, sorry. Oke. Jadi terus diganti. Akhirnya diganti dengan yang baru, alhamdulillah normal. Sekarang udah enggak, dan konsumsi oli samping juga kemungkinan sudah normal kembali. Pompa oli berarti ini? Pompa oli masih normal. Normal ya? Pompa oli normal. Cuma kemarin waktu pertama dibongkar, settingannya terlalu boros, jadi sering mungkin matinya juga mungkin karena busi kebasahan oli jadi sering mati. Karena settingan yang boros itu? Terlalu boros, bisa menyebabkan busi mati, ketutup sama oli. Karena oli samping pada dasarnya saat itu dia tidak ikut terbakar, dia hanya untuk melumasi. Kurang lebih seperti itu, Om. Iya. Itu kadang orang di set lebih boros itu supaya aman kali ya, mesinnya. Soalnya kalau karakter Suzuki ini di atas RPM 5000 kurang lebih dia membutuhkan pasokan oli lebih banyak daripada bensin. Untuk melumasi bagian liner boringnya. Dan ini sudah normal lagi ya? Insya Allah normal. Tadi udah dites jalan, nggak ada kendala. Cuma yang ownernya belum sempat coba aja. Nah terus di kelistrikan ya? Kelistrikan itu kalau nggak salah kemarin katanya minta diganti ke DC ya? Iya betul, ke DC. Nah itu gimana tuh? Apa yang dilakukan tuh? Ini kemarin sistem kelistrikannya masih standar orisinilnya, dia memang 6 volt. 6 volt, 6 volt AC. Nah yang ownernya kemarin minta dibikin DC. Cuma semi. Dibikin semi DC, beda sama Yashi yang full DC. Yang mana ini kalau nggak pakai aki pun dia masih bisa hidup. Beda sama Yashi. Kalau Yashi nggak pakai aki dia nggak hidup. Karena dia full DC. Karena full DC ketergantungan sekali sama aki. Sedangkan untuk Suzuki sendiri dia cuma mengambil pengisian aja. Cuma untuk spool pengapiannya dia sendiri. Beda sama Yashi. Dia spool pengapian, spool lampu itu udah berganti fungsi menjadi sistem pengisian untuk charging aja. Kalau Yashi memang bawaannya? Kalau Yashi ya? Aslinya memang seperti itu, full DC konvensional. Cuma uniknya Yashi dia belum menganut sistem CDI. Nah sedangkan RJ sendiri meskipun dia half wave, sebelumnya memang half wave, dia sudah CDI. Mungkin karena teknologi saat itu sudah mumpuni. Jadi mengusung kelistrikan lampu-lampunya menggunakan AC, juga untuk pengapian menggunakan AC. Dia fungsi DC di sini sebelumnya hanya untuk klakson, lampu netral, lampu sen, sama lampu rem. Penggunaan DC-nya beda sama Yashi. Kalau Yashi lampu jauh, lampu dekat, lampu belakang, lampu rem, semua kelistrikan full. Sampai koil pun dia menggunakan aki. Dan itu yang disebut full DC. Bawaannya seperti itu. Ya, koil-koilnya pun dia full DC. Nggak bisa pakai koil sembarangan. Jadi tadinya ini Suzuki RG ini dia kelistrikannya AC 6 volt half wave. Ya. Dirubah menjadi semi DC. Jadi 12 volt. Yang diambil semi DC-nya tuh dia lampu utama, lampu belakang, lampu rem, lampu sen, klakson, dan panel-panel indikator semua menggunakan aki. Kecuali untuk pengapian yang CDI dia masih AC. Jadi tanpa aki pun dia masih safety untuk dibawa jalan. Dan lampu pun masih bisa jalan selama kiproknya orisinil. Jadi aman lah.
Iya, iya. Nah, yang dilakukan apa tuh buat ngerubah itu? Untuk merubah dari AC ke DC itu sebenarnya cukup simpel ya. Dia cuma perlu membuka spool, di spool nanti di situ ada 3 kabel. Cuma kabel utamanya cuma 2, yang dari spool lampu cuma ada 2. Soalnya yang satu ground, jadi nggak kelihatan lah. Nanti mungkin kita bikin videonya sendiri deh untuk penjelasan. Dari spool ada 2, cuma fungsinya beda. Yang satu untuk pengisian, yang satu untuk lampu utama, lampu belakang, yang satu kabel ground. Kabel ground ini nggak pernah kepake, selalu nempel di body clearance, di body spool. Oke. Jadi itu nanti yang yang kabel untuk lampu utama itu dipotong. Kabel utama nanti dipotong, dan potongannya itu disambung ke kabel ground yang nempel di clearance atau yang nempel di spool. Nanti dikeluarkan langsung masuk ke kiprok full wave. Kita biasa pakai kiprok Mega Pro atau Tiger ya. Soalnya sebelumnya pernah pakai NMAX tapi pengisiannya kurang maksimal, nggak full lah. Nggak selancar Mega Pro atau Tiger. Sarannya ganti kiprok Mega Pro kalau bisa yang orisinil. Soalnya kalau yang orisinil tuh memang menentukan banget lah daripada yang lokal tapi ya untung-untungan lah produk-produk aftermarket. Sekitar berapa tuh harga kiprok Mega Pro? Kalau Mega Pro yang orisinil itu harga kisaran 280 sampai dengan 360-an kalau nggak salah. Kalau yang imitasinya banyak lah, kisaran di bawah 80.000 juga banyak. Ya. Terus ada masalah apa lagi tuh kemarin selain karbu? Permasalahan itu. Tadi ada mungkin karena memang udah lama nggak dipakai. Ya. Itu plat kopling lengket. Hampir sama kondisinya kayak Yasi. Jadi nggak mau loose, dia nggak mau free. Iya. Jadi setelah ditarik kopling pun dia masih tetap jalan. Nggak loss. Tapi setelah dibongkar dan kampas koplingnya dibersihkan, terus dilapisi oli lagi, baru normal. Dan alhamdulillah udah bisa jalan normal. Udah bisa jalan normal ya? Jalan normal. Oke. Apalagi yang di ini nggak ada ya? Itu aja ya kayaknya? Sama master rem. Master rem kemarin sempat master rem bermasalah? Itu hampir 80% tuh disfungsional deh. Udah hampir nggak kepake lagi. Soalnya udah dalam kotak master remnya tuh udah penuh sama kristal-kristal nggak jelas, bekas minyak yang udah beku gitu. Jadi terpaksa dibersihkan, ya diusahakan dibersihkan deh, biar nggak keluar terlalu banyak biaya. Diusahakan ya semaksimal mungkin. Alhamdulillah, insya Allah normal nih. Udah dipakai, udah dicoba, dan normal. Cuma perlu ganti as master remnya aja kemarin. As master remnya udah keras, sealnya udah pecah. Berarti ini sudah insya Allah sudah normal kembali gitu ya? Insya Allah normal. RJR ini ya. Tinggal nunggu lampu indikatornya aja. Lampu indikator yang belum hidup ya, belum ada bohlam yang belum kepasang. Bohlamnya itu yang belum ada ya? Rencananya mau diganti sama lampu LED, tapi ya kita tunggulah. Bang Jo, makasih banyak nih. Siap, sharingnya. Siap Om. Mungkin buat teman-teman lensa hobi nanti ada yang membutuhkan tenaganya Bang Jo, bisa langsung hubungi Bang Jo ya. Bisa disebutkan nomor handphonenya Bang Jo? Nomor telepon 0896 0106 3825 3825. Itu ya teman-teman lensa hobi. Dan nanti mungkin setelah ditutup ini bisa coba dihidupkan ya, kita mau lihat ya. Siap. Bang Jo, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lampu langsung on. Iya. Lampu on.